Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suzara Faizullah dengan NIM 26050122121011 dari kelas Survei Hidrografi A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang mana kemarin kita mempelajari tentang pengenalan ekosonder dan juga hobo water level logger. Oke. Jadi izinkan saya untuk memulai dari presentasi berikut. Saya dari PJ Bram. Seperti yang kita tahu, ekosonder atau alat yang biasa kita gunakan untuk mengukur kedalaman perairan dengan cara memantulkan gelombang suara atau akustik yang menatu ke dasar laut, dan sistem kerjanya dia menghitung waktu pantul dari gelombang tersebut. Biasanya kita dikenal juga dengan nama depth sonder. Prinsip kerjanya ya tadi yang aku sebutkan atau saya sebutkan. Jadi si transducer akan memancarkan pulsa gelombang suara ke dasar perairan. Nah, pulsa gelombang suara yang dipancarkan ini akan dipantulkan kembali atau echo atau memantul dari dasar perairan ke transducernya lagi untuk dihitung waktu tempuh gelombangnya tadi berapa. Nah, dari waktu tempuh gelombangnya itu diproses dan dihitunglah dan akan diperkirakan dari kedalaman si perairan itu berapa. Jadi simpelnya ekosonder tuh biasanya digunakan untuk survei batimetri atau kedalaman suatu perairan. Untuk ekosonder sendiri itu ada beberapa macam atau beberapa jenis yang umum kita gunakan, yang mana itu ada single beam ekosonder atau WSBS dan juga ada multi beam ekosonder atau MBS. Nah, yang biasanya kita gunakan di FPIK dikarenakan emang keterbatasan alat, itu kita biasanya menggunakan fish finder. Cuman untuk fish finder itu sendiri sistem kerjanya kurang lebih sama seperti single beam. Sama-sama mereka memancarkan gelombang sebanyak satu kali untuk tiap rekamannya lah. Jadi nggak kayak multi beam yang jauh lebih canggih karena dia memancarkan banyak berkas gelombang sekaligus dalam bentuk fan shape beam itu, sehingga menghasilkan peta dasar laut itu yang lebih lebih luas area cakupannya dan resolusinya lebih tinggi kalau misalnya multi beam ekosonder, dan juga tentu aja harganya juga lebih mahal daripada single beam. Nah, tadi aku bilang tadi di FB kita umumnya menggunakan ekosonder berupa fish finder. Nah, berikutnya untuk komponen utama dari ekosonder itu sendiri. Nah, yang pertama di sini sempat aku singgung tadi beberapa. Jadi di sini ada transducer. Nah, transducer ini yang nantinya akan kita arahkan ke bawah ke dasar perairan, yang mana biasanya diletakkan di lambung atau badan kapal. Itu berfungsi sebagai pemancar dan juga penerima dari gelombang suara yang akan dipantulkan dan atau dikirimkan gitu. Nah, itu nanti di transducer ini. Nah, berikutnya itu ada di display unit yang di sini aku tunjukin dengan kursor. Di sini tuh menunjukkan terkait tampilan dari apa aja sih yang berada di bawah kita, entah itu terkait dengan kedalamannya ataupun ada ikan ataupun ada objek-objek yang terkena pantulan atau echo kembali dari si transducer yang disampaikan tadi. Nah, setelah itu di sini ada power supply ataupun power unit, yang mana ini untuk menyuplai tenaga dari si ekosonder itu sendiri, karena kan kalau misalnya kita berada di kapal dan kapalnya itu nggak mempunyai sumber listrik yang memadai, biasanya kita pakai si power supply berupa aki kayak gini. Si display unitnya juga tadi bisa digunakan untuk mengatur atau men-setting segala keperluan yang mau kita ambil terkait datanya kayak gimana, terus berapa kali pancaran dan segala macamnya gitu lah. Dan ini tombol-tombolnya yang bisa dikulik sendiri gitu. Terus di sini tuh juga ada si GPS receivernya, yang mana satu set dengan si transducer dan juga power unit display unit, yang mana si GPS receiver ini berguna untuk mencatat dari si posisi koordinat dan juga lokasi, ya intinya mencatat lokasi dari si kedalaman yang kita rekam. Jadi selambari berlangsungnya si transducer mengirimkan dan menangkap kembali gelombang, si GPS receiver itu merekam terus dari si di mana sih perekaman itu terjadi, kayak lokasinya di mana gitu. Itu gunanya si GPS ini. Nah, biasanya GPS ini kita letakkan menggunakan pole ataupun tiang
dan berada di atas kapal biasanya untuk menangkap si satelit yang lebih baik. Oke, beritanya itu ada Hobo Water Level Logger, yang mana si Hobo ini itu adalah alat otomatis untuk merekam perubahan tinggi muka air atau water level terhadap waktu. Dan Hobo Water Level Logger ini bekerja dengan prinsip sensor tekanan ataupun pressure transducer yang banyak digunakan untuk memantau pasang surut, muka air tanah, dan juga tinggi muka sungai. Nah, sistem kerjanya kayak gimana sih? Sistem kerjanya itu jadi si Hobo Water Level Logger ini nanti akan ditempatkan di suatu kedalaman tertentu, yang mana seiring berubahnya ataupun ya berbedanya tekanan yang diterima si Hobo Water Level Logger ini, maka data yang dia tangkap terkait kedalaman suatu perairan atau perubahan tinggi muka air yang ada di daerah tersebut itu akan berbeda-beda tergantung dengan tekanan yang dia terima. Makanya dia bekerja dengan prinsip sensor tekanan tadi atau pressure transducer. Nah, untuk penggunaan si Hobonya ini sendiri tuh sebenarnya nggak susah-susah banget. Itu diawali dengan kalibrasi awal kayak biasa setiap kita menggunakan alat, lalu ada instalasi yang aku bilang tadi di dasar perairan bisa digunakan atau dimasukkan ke dalam tabung seperti ini supaya nggak ada leaking ke dalam bagian instrumentasinya. Terus dia akan melakukan perekaman otomatis dan setelah itu datanya bisa kita unduh untuk menghasilkan grafik pasang surut ataupun muka air atau water level gitu. Nah, untuk si Hobo Water Level ini juga itu apa sih komponennya? Itu komponennya dari ini. Ada pressure sensor untuk mengukur tekanan air, ada logger untuk menyimpan data hasil pengukuran, ada kabel atau vented tube untuk mengkompensasi tekanan udara yang ada di sekitar karena dia berada di dalam tekanan air. Terus untuk ini aku lampirkan juga berupa software, itu ada Hoboware untuk mulai dari pengaturan, kalibrasi, dan juga ekspor data yang diperoleh oleh si Hobo Water Level Logger ini. Jadi seperti itu. Oke, nah sebenarnya nih aku mau jelasin juga untuk pengaplikasiannya sendiri. Jadi untuk pengaplikasian echo sounder itu biasanya digunakan untuk yang aku bilang untuk pemetaan batimetri dan kontur dasar laut. Selain itu juga bisa digunakan untuk survei alur pelayaran dan kedalaman pelabuhan ataupun bisa untuk memonitoring perubahan morfologi yang ada di dasar perairan. Nah, sedangkan untuk pengaplikasian Hobo Water Level Logger itu sendiri itu untuk memonitoring pasang surut yang ada di suatu daerah itu secara harian dan mengamati fluktuasi dari si perubahan muka air itu tadi di tambak ataupun di muara, dan data yang kita dapatkan itu bisa dipelajari atau dijadikan studi yang dinamis terkait perairan yang ada di daerah tersebut gitu. Nah, mungkin sekian dari aku. Mungkin apabila terdapat kekurangan ataupun salah kata, aku mohon maaf. Semoga apa yang aku jelaskan di sini bisa dimengerti dan juga bisa bermanfaat bagi semuanya. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.